pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Gelombang demonstrasi menolak kenaikan tunjangan DPR yang pecah menjadi kerusuhan pekan lalu kini memasuki babak baru. Presiden Prabowo menduga kuat adanya dalang di balik aksi anarkistis yang mengakibatkan korban jiwa, luka, hilang, hingga rusaknya fasilitas publik. Hari Minggu 31 Agustus lalu, Presiden Prabowo merespons sejumlah unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan dengan menggelar pertemuan bersama para pimpinan MPR, DPR, DPD, dan seluruh pimpinan partai politik yang memiliki kursi di DPR. Dalam konferensi pers, Prabowo mengatakan pemerintah menjamin akan mendengarkan aspirasi murni dari rakyat. Prabowo juga mengatakan jika pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Pemerintah menilai dari kerusuhan yang terjadi menunjukkan adanya tindakan melawan hukum, bahkan mengarah ke makar dan terorisme. Aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Sebelumnya, ex-Kepala Badan Intelijen Negara BIN, AM Hendro Priyono yang ditemui di Istana Negara Jakarta usai memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis sore 28 Agustus menyebut, ada pihak yang mendalangi kericuhan pada aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir. Menurut Hendro, aktor tersebut memiliki tujuan untuk membuat kericuhan, tak lain untuk menjajah bangsa Indonesia. Karena saya tahu, saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main, gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka. Meski tak menjelaskan secara detail siapa yang dimaksud, Hendro mengatakan dalang tersebut merupakan aktor non-state atau non-negara dari luar Indonesia yang memiliki kaki tangan di dalam negeri. Saat menjenguk korban unjuk rasa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin 1 September, Prabowo kembali menegaskan dugaannya akan adanya dalang kerusuhan saat aksi unjuk rasa Minggu lalu. Prabowo menambahkan, aparat keamanan telah mengindikasi adanya pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi. Jadi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu rencana itu datang ke suatu tempat, akan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab,
Ya. Saya menduga itu sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia dan sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Menindaklanjuti pernyataan Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan akan menindak tegas mencari pelaku dan aktor yang membiayai aksi unjuk rasa anarkistis. Menurut Kapolri, penyampaian aspirasi dengan cara merusak menimbulkan korban luka dan jiwa, serta kerugian materi. Kapolri akan jalankan perintah Presiden untuk mengembalikan situasi dan rasa aman di tengah masyarakat. Tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Pak, di satu Indonesia ini udah ada berapa orang yang diamanin sih Pak? Dan udah ada tersangka belum sih? Sudah lumayan banyak, tapi belum kami impun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kita angkat di Adapun unjuk rasa yang berlangsung minggu lalu dipicu sejumlah faktor, mulai dari sikap dan anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi publik, terkait tunjangan yang mereka terima, hingga kematian driver ojek online Avan Kurniawan usai dilindas rantis Brimob Polri. Tim Liputan CNN Indonesia.